Anda kembali di News Pagi bersama saya Yasmin Natania dan rekan saya Bremana Tenaya. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Polisi mengamankan seorang pria diduga copet di aksi demo buruh di depan gedung Sate Bandung, Jawa Barat. Pria itu diduga mencopet sebuah ponsel milik salah satu buruh. Seorang pria yang diduga copet nyaris diamuk massa Serikat Buruh yang berunjuk rasa di depan gedung Sate Bandung, Jawa Barat pada Kamis siang. Diduga pria ini mengambil beberapa ponsel milik massa. Massa yang merasa kesal sempat mencoba main hakim sendiri, namun dilerai petugas kepolisian yang berjaga. Menurut korban, saat kejadian ponsel miliknya raib saat melakukan aksi dorong pagar gedung Sate. Ya kan lagi dobrak pintu, sedangkan si dompetnya masih nggak ketutup sama tas. Pas udah dobrak, pas udah dibubarin polisi, HP udah gak ada. Pas dari teman, ada yang bilang copet-copet, sama teman juga hilang. Pas saya samperin, HP-nya nggak ada. Oh, berarti yang kehilangan handphone bukan Akang aja ya berarti ya? Ada dua orang, cuma yang ngakunya nggak tahu. Pas lihat di itu ya dirampas sama polisinya, emang udah gak ada. Agar kondisi demonstrasi berjalan dengan aman, petugas kepolisian langsung mengamankan tersangka untuk diselidiki lebih lanjut. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan keberadaan pengungsi Rohingya yang berdatangan di wilayah pesisir Aceh hanya sementara, sebelum nantinya akan dikirim ke negara-negara pemberi suaka. Menanggapi banyaknya pengungsi Rohingya yang berdatangan ke wilayah pesisir Aceh, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa para pengungsi Rohingya yang sudah tiba akan segera dikirim ke negara pemberi suaka yang tercatat di UNHCR. Dan karena banyaknya keluhan dari masyarakat, pemerintah pusat saat ini sedang berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau terkait tempat penampungan sementara. Mahfud juga menyebutkan, menurut Konvensi PBB, Indonesia tidak pernah menandatangani UNHCR menjadi negara pemberi suaka dan berhak meminta pengungsi pergi dari Indonesia. Rohingya itu adalah pengungsi dari Rohingya, itu yang sebenarnya mau menuju negara lain. Menurut Konvensi PBB, yang harus memberikan perlindungan sebenarnya negara-negara yang menandatangani UNHCR, ya United Nations High Commission of Refugee, for Refugee, jadi komisi tinggi untuk pengungsi. Nah, Indonesia tidak menandatangani itu, sebenarnya berhak membuang dia. Indonesia itu berhak mengusir. Indonesia tetap menerapkan prinsip kemanusiaan sehingga menampung pengungsi Rohingya untuk sementara. Meski demikian, pemerintah tidak bisa menampung pengungsi Rohingya dalam waktu lama, sebab tidak ada anggaran untuk memenuhi kehidupan para pengungsi. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Seto Pratomo, M. Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri rakor Pimnas Ikatan Nasional Konsultan Indonesia di Hotel Grand Sahid, Jakarta. Ganjar menyampaikan program meningkatkan pendapatan untuk rakyat Indonesia. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri rakor Pimnas Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Inkindo Kamis pagi. Acara yang digelar di Hotel Grand Sahid Jakarta ini bertemakan gagasan dan program untuk pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas bersama Inkindo. Sebagai calon presiden 2024, Ganjar Pranowo menyampaikan beberapa program untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, di antaranya energi pangan, industri digital, optimalisasi ekonomi hijau, serta ekonomi biru. Saya sampaikan program bagaimana Indonesia mewujudkan mimpi di 2045 sebagai negara maju yang tidak terjebak kepada pendapatan
kelas menengah, middle income trap. Maka apa yang mesti dilakukan, pertumbuhan ekonomi mesti tinggi. Dan setidaknya 7 yang kita rencanakan. Kami butuh masukan dari Inkindo pada masing-masing sektor ya Pak Eri. Dan kita harapkan tadi ya ada energi, ada pangan, ada industri digital, optimalisasi dari ekonomi hijau, ekonomi biru yang mereka semua langsung menangkap ini. Dan kami harapkan nanti rekomendasi itu bisa masuk kepada kami sehingga bisa melengkapi program kami. Selain itu, Ganjar juga menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat hingga 7% jika dirinya terpilih menjadi presiden di Pilpres 2024. Dari Jakarta, Anissa Septiarini, Tri Julianti, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, tim kampanye nasional Fanta atau Pemilih Muda TKN melaunching pemilihmuda.id yang digelar di Menteng, Jakarta. Kegiatan ini guna membidik 22 juta pemilih muda untuk kemenangan Prabowo Gibran. Beragam kampanye positif dan kreatif TKN untuk Prabowo Gibran digelar Fanta atau tim kampanye muda TKN. TKN Fanta bersama relawan pemilihmuda.id memulai rangkaian kegiatan dengan melakukan pawai bersama di seputaran Menteng, Jakarta. Dengan meluncurkan pemilihmuda.id, TKN Prabowo Gibran ingin meraup dukungan lebih banyak dari para pemilih muda. Selain mengantarkan pasangan Prabowo Gibran menang satu putaran, kegiatan ini digelar sebagai wadah generasi muda untuk menyuarakan aspirasi mereka terutama bagi yang baru memasuki dunia politik. Dari Jakarta, Widya Bayujati, Indra Okta, iNews melaporkan. Pemirsa, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengisi masa kampanye dengan mengunjungi Pasar Angso Duo Jambi. Selain mengecek harga bahan pokok, Anies menyerap aspirasi para pedagang. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengisi masa kampanye dengan mengunjungi Pasar Angso Duo Jambi. Kedatangan Anies untuk meninjau harga bahan pangan dan mendengarkan aspirasi para pedagang. Satu persatu, Anies menghampiri lapak pedagang bahan pangan pokok, cabai, bawang, sayuran, dan daging ayam. Di sela-sela kunjungan, Anies berdialog dengan para pedagang dan menanyakan keluhan yang dialami. Menurut Anies, stabilitas harga bahan pangan menjadi perhatian yang harus dijaga. Anies juga menyarankan agar pedagang membentuk koperasi pedagang agar memudahkan transaksi simpan pinjam terkait permodalan dan terhindar dari peminjaman ilegal. Dari Kota Jambi, Rifki Hasibuan, iNews melaporkan. Pemirsa, menuju Indonesia Emas 2045 dibutuhkan pemimpin yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi, kepastian hukum, pendidikan, dan juga investasi. Indonesia harus menjadi 5 negara besar di dunia dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi tidak kurang 6% per tahun. Oleh sebab itu, Indonesia butuh pemimpin yang paham persoalan dan mampu menyelesaikannya menuju Indonesia Emas 2045. Dalam dialog kebangsaan, relawan Father for Gama bersama pimpinan gereja dan gembala sidang se-Jabodetabek di Jakarta, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo mengharapkan sosok pemimpin ini dapat lahir pada Pilpres 2024. Kita perlu pemimpin yang mampu untuk bisa membawa Indonesia Emas, yang bisa menyelesaikan permasalahan lapangan kerja, menyelesaikan masalah produktivitas, masalah pendidikan, ya, kemudian juga masalah investasi yang harus masuk besar-besaran di Indonesia, kemudian masalah juga pertumbuhan ekonomi. Kita meminta para pemimpin umat untuk menjelaskan kepada umatnya bagaimana kita menghadapi tantangan bonus demokrasi yang sekaligus juga target kita 2045 kita masuk Indonesia Emas. Tentunya semua kita akan pilih pemimpin yang memahami hal-hal seperti ini, bukan sekedar mencari kekuasaan. Indonesia Emas 2045 diharapkan dapat terwujud jika pemimpin Indonesia ke depan bisa membawa Indonesia yang maju secara ekonomi serta memberikan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Partai Persatuan Pembangunan siap dan berkomitmen untuk memperjuangkan kesetaraan kehidupan sosial bagi kaum disabilitas di Indonesia. Pesan itu disampaikan oleh PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono saat menyapa penyandang disabilitas yang tergabung dalam Persatuan Tunanetra Indonesia saat kunjungannya di Medan, Sumatera Utara.
Pertemuannya dengan para penyandang disabilitas kali ini ditemani oleh calon legislatif disabilitas dari Dapil Aceh, yaitu Sikdam Hisyam Gayo. Sikdam Hisyam Gayo merupakan satu dari 3 orang penyandang disabilitas yang dicalonkan partai berlambang Ka'bah itu dalam pemilu 2024. P3 dinilai partai yang ramah disabilitas karena telah memberikan kesempatan yang sama sesuai dengan 6 prinsip perjuangan, salah satunya prinsip persamaan. Juga saya minta doa restu dari masyarakat seluruh Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, agar kita terus bisa memperjuangkan kaum disabilitas ini untuk bisa berkehidupan yang layak. Pemirsa, deretan musisi tanah air memeriahkan pesta rakyat dukung Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD di Karawang, Jawa Barat. Ya, pemirsa, pesta rakyat Ganjar Mahfud ke-18 yang digelar relawan sahabat Ganjar di Kabupaten Karawang, Jawa Barat berlangsung meriah. Konser gratis ini dimeriahkan berbagai artis ternama, diantaranya Soja, Dewi Persik, dan sejumlah penampilan menarik lainnya. Acara tersebut menjadi panggung besar bagi puluhan ribu warga yang bersatu untuk mendeklarasikan dukungan mereka kepada pasangan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Festival musik ini juga menjadi wadah bagi para pelaku usaha UMKM dengan kehadiran distro Ganjar. Ya, pemirsa, gerakan rakyat desa untuk Ganjar Pranowo menjadikan posko pemenangan relawan Ganjar Mahfud MD sebagai rumah aspirasi bagi masyarakat Kota Serang, Banten. Hal tersebut seiring dengan diresmikannya posko pemenangan relawan Ganjar Mahfud oleh Gardu Ganjar dan sejumlah loyalis lainnya. Rumah aspirasi tersebut sebagai tempat berdialog bagi relawan dan warga untuk mencari solusi atas permasalahan di masyarakat. Dalam kegiatan ini, para relawan Ganjar Mahfud juga memberikan santunan kepada ratusan anak yatim dan nonton bareng debat Capres. Peduli Pertumbuhan Anak, relawan Ganjar Mahfud menggelar penyuluhan stunting dan pengecekan kesehatan gratis untuk ibu-ibu di Jakarta. Tak hanya menyasar ibu-ibu, loyalis Ganjar Mahfud juga mengadakan kegiatan bermanfaat untuk kalangan milenial. Sebagai upaya berkontribusi dalam penurunan angka stunting, relawan Muslimah Ganjar mengadakan penyuluhan stunting dan pengecekan kesehatan gratis untuk ibu-ibu di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Penyuluhan dilakukan agar masyarakat mendapat pemahaman pentingnya pencegahan stunting untuk pertumbuhan anak di masa depan. Di Kabupaten Malang, relawan Sri Kandi Ganjar Jawa Timur menggelar kegiatan senam pantai bersama komunitas senam Sumawe dan menyatukan para milenial dalam senam aerobik. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong gaya hidup sehat dan hubungan sosial yang baik sambil mendukung Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud dalam pemilihan Presiden 2024. Relawan Kowartek Indonesia mengadakan kegiatan positif berupa demo memasak bersama kaum ibu-ibu prasejahtera di Lesanpuro, Kedung Kandang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selain untuk menambah kemampuan para peserta, pelatihan yang diajarkan itu berpotensi menjadi usaha kuliner yang tentunya bisa menambah pemasukan ibu rumah tangga. Sementara itu, relawan Ganjar Millennial Center di Kupang, Nusa Tenggara Timur membagikan ilmu meracik kopi kepada para milenial lewat pelatihan barista. Kelas barista sengaja diadakan relawan sebagai perwujudan komitmen Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Capres-Cawapres yang peduli kepada anak muda. Masih dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, perwakilan dinasti Nusantara berkunjung ke Istana Sonaf Raja Amarasi di Desa Tahun Baun, Kecamatan Amarasi Barat. Dinasti Nusantara merupakan jaringan relawan yang terdiri dari raja, ratu, sultan, dan tokoh adat di Indonesia. Anjang sana itu dalam rangka memperkuat silaturahmi dan dukungan untuk Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD di kontestasi Pilpres 2024. Peduli dengan kesehatan masyarakat, Partai Perindo gelar cek kesehatan gratis untuk warga Koja, Jakarta Utara. Selain kesehatan, Partai Perindo juga memperhatikan pendidikan di Nusa Tenggara Timur.
Mendekatkan diri ke warga, Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 2 dari Partai Perindo, Antonius Royanto Saputro, menggelar cek kesehatan gratis di posko pemenangan di Jalan Mahoni, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Posko pemenangan ini nantinya akan dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan sosial di tengah masyarakat dengan mengusung tema Kita Semua Bersaudara atau KSB. Kami akan adakan kegiatan rutin ke depannya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, membantu warga, kesehatan gratis, senam gratis, bantuan UMKM untuk kalangan lansia dan anak yatim. Kita juga akan realisasikan lokasi ini ke depannya. Tambah maju aja untuk Perindo dan Bapak Antonius bisa melihat di warga RW 15 ini, ya biar terlaksana apapun yang tadi dipinta sama warga-warga sini, biar saya sampaikan ke Bapak Caleg kita, Bapak Antonius. Sementara itu, Caleg DPR RI Dapil NTT 1 dari Partai Perindo, Karolus Karnilando, hadiri Rakornis Yasukel sebagai bentuk dukungan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Ini adalah salah satu sasaran saya setelah di Senayan untuk memperjuangkan nasib dan hak-hak para guru di Kabupaten Ende khususnya, dan juga para guru di Provinsi NTT pada umumnya. Tuhan menghendaki semua kita mengikuti supaya Bersekare boleh masuk ke Senayan itu. Dan kami sangat mendukung. Kami dalam perjalanan kami waktu workshop atau supervisi kami selalu. Meningkatkan mutu pendidikan dan kesejahteraan guru menjadi tekad Karolus saat terpilih menjadi anggota DPR RI pada pemilu 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, industri e-sport atau game online memiliki prospek yang menjanjikan bagi pendapatan negara setiap tahunnya. Hal ini mendorong pemerintah untuk lebih fokus dalam mengembangkan ekosistem game online hingga ke tingkat desa. Kemenparekraf dan Kemenkominfo bersama Indonesian E-Sport Association (IESPA) dan Asosiasi Desa Kreatif Indonesia melakukan penandatanganan MOU kerjasama terkait pengembangan ekosistem game online hingga ke tingkat desa. Kerjasama ini sekaligus bertujuan untuk pemerataan akses internet, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa melalui e-sports atau game online. Jadi ternyata banyak sekali talenta-talenta digital itu adanya di desa-desa kreatif yang telah teridentifikasi dalam program pengembangan desa kreatif. Ternyata desa-desa kreatif ini salah satu tantangannya adalah cakupan digital. Oleh karena itu, dengan kerjasama dengan Kominfo, kami ingin memastikan desa kreatif itu mendapatkan infrastruktur digital yang mumpuni. Jadi ekosistem industri game nasional ini ntar juga ke tempat pasar nih. Saya tanya sama, ini inisiatifnya siapa dari Kominfo dan Menparekraf untuk mendorong percepatan industri game nasional. Jadi orang-orang kreatif bikin game yang menarik lah, yang mantap-mantap, yang bisa digunakan, kalau bisa lebih jangan mahal-mahal, ya nggak? Sementara itu, Kemenparekraf bersama lintas kementerian dan lembaga TNI dan Polri menggelar Forum Sekretaris Kementerian dan Daerah se-Indonesia atau Forses di Gedung Sabta Pesona, Jakarta. Forum ini merupakan upaya pemerintah untuk mensinergikan kinerja kementerian maupun lembaga dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam rangka hari ulang tahun ke-66, Ikatan Akuntan Indonesia menggelar seminar bertemakan perkembangan profesi akuntan. Ratusan peserta yang merupakan akuntan profesional dari seluruh Indonesia hadir dalam acara ini. Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI menggelar seminar di puncak peringatan hari ulang tahunnya ke-66 di Jakarta Selasa malam. Mengangkat tema Exciting Growth of Accounting Profession, Then, Now, and After, seminar dihadiri 500 anggota IAI dan akuntan profesional. Seminar juga menghadirkan Gubernur Bank Indonesia, Dewan Komisioner OJK, Dewan Komisioner LPS, pengurus IAI Pusat dan Wilayah, akademisi, serta praktisi dalam dan luar negeri. Tak hanya seminar, kegiatan juga diberiakan dengan penampilan para tokoh akuntan dalam parade busana dan renong akuntan Nusantara. Malam ini mengadakan
Lenong Nusantara, Lenong Akuntan Nusantara dalam rangka HUT Ikatan Akuntan Indonesia ke-66 dengan mengambil cerita Sindang Laya Punya Cerita. Tentunya kami menginginkan bahwa profesi akuntan Indonesia ini maju terus ke depan, bisa mensupport, mendukung, berkontribusi terhadap majunya perekonomian Indonesia. Dalam kegiatan ini juga diluncurkan kampanye terbaru profesi akuntan, yaitu See Beyond the Numbers. Kampanye ini merefleksikan profesi akuntan yang telah bertransformasi ke tingkat yang sangat strategis. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Laksana, iNews melaporkan. Menjadi generasi pertama yang lahir berdampingan dengan teknologi digital, generasi Alpha memiliki tuntutan dan tantangan hidup yang lebih kompleks. Menjawab tantangan tersebut, sebuah produk bayi asli Indonesia mengadakan rangkaian edukasi penting dan juga terkait dengan parenting untuk menciptakan generasi Alpha yang tangguh di masa depan. My Baby sebagai brand kepercayaan ibu Indonesia berupaya mendukung dan berkomitmen menciptakan generasi yang sehat dan tangguh melalui program tahunan yaitu My Baby Momversity. Tahun ini, perayaan My Baby Momversity ke-5 yang berlangsung di Gandaria City ini menghadirkan rangkaian edukasi dan kegiatan dengan tema Transformational Parenting, Gaya Parenting untuk Generasi Alpha. Melalui event ini, para orang tua dapat mengikuti kelas-kelas inspirasi, seperti kelas Mindful Parenting, Financial Hacks, Effective Communication in Parenting, serta kelas Nutrition Investment for Children. Jadi My Baby sangat berharap bahwa dengan event ini, orang tua bisa mengantisipasi bagaimana cara menghadapi atau mereka melakukan pola asuh dan edukasi kepada anak-anaknya. Jadi dengan bekal yang ada di sini, dengan ilmu yang ada di sini, dan juga dengan produk-produk My Baby, mereka akan bisa menciptakan generasi masa depan yang baik dan bagus. My Baby mengadakan acara Momversity setiap tahunnya. Dan Momversity ini apa? Ini kayak komunitas atau di sini community, komunitas ibu-ibu yang bisa datang dari seluruh Indonesia yang get together untuk sharing dan belajar bareng tentang what it is to be a better parent gitu. Melalui rangkaian kelas ini diharapkan para orang tua semakin siap menghadapi tantangan dalam pola pengasuhan serta membawa perubahan gaya parenting untuk menciptakan generasi Alpha yang tangguh di masa depan. My Baby sebagai brand lokal asli Indonesia selalu berupaya mendukung tumbuh kembang anak Indonesia yang sehat dan tangguh. Dari Jakarta, Amrina Rida, Jamie Justin, iNews melaporkan.